Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Juliarta. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang fungsi. Tujuan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, membahas tentang dasar-dasar fungsi. Yang kedua, memberikan nilai keluaran fungsi. Fungsi adalah kumpulan program yang dibuat untuk melaksanakan tugas tertentu. Fungsi dibedakan menjadi fungsi standar C, yaitu fungsi yang sudah disediakan oleh C, diantaranya printf, scanf, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, printf digunakan untuk menampilkan informasi data ke layar. Lalu scanf yaitu digunakan untuk membaca kode tombol yang diinputkan. Bayangkan kalau kita tidak memiliki fungsi printf dan scanf, yang terjadi maka kita harus menuliskan program untuk menampilkan informasi ke layar itu secara berulang kali ketika kita membutuhkan perintah untuk menampilkan informasi ke layar. Tentunya hal ini akan membuat program kita menjadi sangat banyak ya codingnya ya. Jadi dengan fungsi kita bisa meringkas sekumpulan program tadi ke dalam sebuah fungsi yang nantinya akan dipanggil ketika fungsi itu dibutuhkan. Untuk pemanggilannya itu adalah yang dipanggil adalah nama fungsinya. Jadi, misalkan kita butuh fungsi untuk menampilkan informasi ke layar, maka kita hanya memanggil fungsi printf saja. Jadi, namanya fungsinya itu printf. Jadi, tinggal memanggil nama fungsinya, kita bisa menampilkan data di layar, tanpa perlu menuliskan program untuk menampilkan data di layar. Selain fungsi standar yang sudah disediakan oleh C, kita sebagai programmer juga bisa membuat fungsi sendiri. Jadi di sini fungsi dibedakan menjadi fungsi standar C dan fungsi yang dibuat oleh programmer. Misalkan kita membuat fungsi untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Jadi ketika kita butuh program untuk mengecek apakah bilangan yang kita miliki, yaitu bilangan genap atau ganjil, maka kita tidak perlu menuliskan lagi programnya. Kita cukup memanggil nama fungsinya saja dengan mengirimkan bilangan yang akan dicek apakah bilangan tersebut bulat atau ganjil. Misalkan lagi ketika kita ingin membuat fungsi faktorial. Jadi di mana di program kita program untuk menghitung faktorial ini misalkan akan dieksekusi berkali-kali. Maka untuk meringkas kumpulan program faktorial tersebut bisa kita buatkan menjadi suatu fungsi yang nantinya bisa kita panggil ketika digunakan. Jadi nanti untuk penulisan programnya juga lebih rapi dan lebih ringkas. Dan sebagainya ya. Untuk format penulisan fungsi, di sini yang pertama adalah tipe keluaran. Jadi tipe keluaran di sini maksudnya ketika fungsi tersebut dipanggil, fungsi itu akan memberikan suatu nilai. Jika fungsi yang dipanggil tersebut tidak memberikan nilai, maka tipe keluarannya adalah void. Namun ketika memanggil suatu fungsi, fungsinya memberikan nilai, maka di sini tipe keluarannya adalah tipe data dari nilai yang dikembalikan. Jadi dari nilai yang diberikan ketika fungsi tersebut dipanggil. Tipe datanya ya tergantung nanti data yang dikembalikan itu tipe datanya apa.
Kemudian diikuti dengan nama fungsi. Nama fungsi di sini bebas asalkan sesuai dengan aturan identifier. Kemudian dalam kurung deklarasi argumen. Deklarasi argumen di sini nantinya digunakan untuk menampung nilai yang akan dikirimkan ketika fungsi tersebut dipanggil. Misalkan tadi, untuk menentukan apakah bilangan genap apa ganjil. Bilangan yang dicek nanti akan dikirimkan dan nilai yang akan dikirimkan akan disimpan di dalam argumen ini. Lalu selanjutnya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di dalamnya sini diberikan program yang digunakan untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan nama fungsinya. Contoh penerapannya. Misalkan kita mau membuat fungsi untuk menampilkan nama. Sesuai dengan tadi formatnya. Formatnya tadi seperti ini, tipe keluaran. Karena ketika memanggil nama, dia tidak memberikan fungsi menampilkan nama ya, ini ya, tidak memberikan return value, maka di sini tipe keluarannya di-set menjadi void. Terus ketika fungsi menampilkan nama ini dipanggil, tidak dikirimkan nilai, maka di sini bisa kosongan seperti ini. Ini misalkan tampil nama. Printf, nama saya saja ya, saya tampilkan. Untuk memanggilnya, ini sudah fungsi ya ini ya. Untuk memanggilnya di sini nama fungsi, terus kita running. Ya. Tampil nama, dia akan menjalankan ini. Di dalam fungsi tampil nama, dia menampilkan printf. Kalau tidak dipanggil, apa yang terjadi? Kita run. Dia tidak akan muncul apa-apa. Karena apa? Fungsi itu dijalankan ketika dia dipanggil. Jadi ketika tidak dipanggil, ya dia tidak akan dijalankan. Kalau dipanggil 2 kali, berarti akan dijalankan sebanyak 2 kali. Ini. Kalau dipanggil 3 kali, berarti dia akan dijalankan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, contoh ketika membuat fungsi penjumlahan. Penjumlahan 2 buah bilangan. Jadi ketika fungsi penjumlahan dipanggil, di sini akan dikirimkan 2 buah bilangan yang akan dijumlahkan. Yang akan dijumlahkan 19 dan 20. Jadi di sini karena ketika memanggil fungsi penjumlahan, di sini dikirimkan 2 buah nilai, maka di sini perlu daftar argumen. Jadi karena di sini variabel yang dikirimkan 2, maka di sini argumennya sebanyak 2 juga. Karena di sini tipe datanya integer, maka di sini dia tipe datanya juga integer, yang artinya ketika memanggil fungsi penjumlahan, kita harus menyertakan 2 buah bilangan integer yang akan dikirimkan untuk dijumlahkan. Misalkan hasilnya langsung ditampilkan di sini. Kalau langsung ditampilkan, begitu fungsi penjumlahan dipanggil, tidak ditampilkan, tidak diberikan nilai kembalian. Ya, bil 1 ditambah bil 2. Ini hasil 39. Lalu bagaimana ketika kita memanggil fungsi penjumlahan ini akan memberikan nilai berupa hasil penjumlahan 2 buah bilangan. Maka kita bisa hitung di sini, integer hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2
Lalu di sini return hasil seperti ini. Karena di sini ada nilai yang dikembalikan ketika fungsi tersebut dipanggil dan hasil di sini tipenya integer, jadi ini tidak void lagi, tapi integer. Ketika kita running, yang terjadi tidak muncul apa-apa. Kenapa? Karena tidak kita tampilkan tidak ada printf di sini. Jadi di sini bisa pakai printf persentase D, koma ini. Ya, 39. Atau juga bisa kita tampung terlebih dahulu di suatu variabel. Ini misalkan. Hasil sama dengan kurang titik koma. Ya, hasil sama dengan 39. Kalau kita memiliki fungsi yang dari pemanggilan fungsi tersebut memberikan return value atau nilai kembalian, tapi tidak kita simpan di sebuah variabel, maka nilainya tersebut tidak bisa digunakan ya. Kalau disimpan di variabel, setelah memanggil fungsi penjumlahan ini akan memberikan nilainya akan ditampung di variabel hasil. Tapi kalau di sini void kan berarti habis memanggil fungsi penjumlahan ini tidak memberikan nilai ya, tapi kok malah ditampung di variabel hasil. Nantinya akan mengakibatkan error. Ini ya, void value. Jadi karena fungsi penjumlahan ini memberikan nilai kembalian berupa integer, maka nilai yang didapat setelah memanggil fungsi penjumlahan ini bisa kita tampung di variabel hasil. Lalu bagaimana ini prosesnya pengkopian data ini ke sini? Jadi ini memanggil fungsi penjumlahan sambil mengirimkan nilai 19 dan 20. 19 ini akan dikopikan ke bilangan 1 ini, dan 20 ini akan dikopikan ke bil 2 ini. Jadi sekarang bil 1 nilainya adalah 19, dan bil 2 nilainya adalah 20. Jadi ketika hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2, berarti 19 ditambah 20, returnnya 39. Jadi di sini setelah memanggil fungsi penjumlahan akan diberikan nilai 39 yang hasilnya ditampung di variabel hasil, kemudian ditampilkan memakai printf. Seperti ini. Misalkan di sini ada penjumlahan 3 buah bilangan. Terus datanya pecahan. Ini saya rubah penjumlahan 3 bilangan. Ini dikontrol spasi saja keluar. Lalu berarti di sini karena ada 3 daftar parameternya, berarti di sini float kan pecahan ya soalnya ya. Ini tipe datanya berubah, terus bil 1, bil 2 ditambah bil 3. Ini returnnya tipe datanya float seperti ini. Ini berarti setelah memanggil penjumlahan 3 bilangan akan ada nilai yang dikembalikan dengan tipe data float yang hasilnya nanti kita simpan di variabel hasil. Di sini berarti %f. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini bisa seperti itu ketika kita memanggil penjumlahan 3 bil yang dipanggil adalah fungsi ini dengan mengirimkan angka 19,4 yang akan dikopikan di bil 1, 20,5 akan dikopikan di bil 2, dan 46,5 akan dikopikan ke bil 3. Setelah itu di sini bil 1 tambah 2 tambah bil 3. Ini ya, ini dijumlahkan, hasilnya disimpan di variabel hasil, dan kemudian ketika
selesai memanggil penjumlahan 3 bil ini, maka akan memberikan nilai penjumlahan hasil ini tadi. Yang hasilnya disimpan di variabel hasil, lalu akan ditampilkan. Jadi di sini variabel hasilnya kebetulan sama di fungsi penjumlahan 3 bil dan main. Ini namanya sama, namun di sini adalah variabel yang berbeda karena variabel ini dianggap sebagai variabel lokal, di mana variabel lokal itu adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi dan hanya bisa dipanggil di dalam fungsi yang mendeklarasikan dia saja. Nanti untuk jenis variabel akan kita bahas di modul selanjutnya. Ya, ada modulnya sendiri. Yang selanjutnya adalah prototipe fungsi. Prototipe fungsi ini digunakan untuk menjelaskan kepada compiler mengenai tipe keluaran fungsi, jumlah parameter, dan tipe dari masing-masing parameter. Bagi compiler, informasi dalam prototipe akan digunakan untuk memeriksa keabsahan parameter ketika fungsi dipanggil. Jadi langsung saja kita ke contoh penerapannya di program. Di sini kita belum memakai prototipe. Jika kita pindah fungsi ini di bawah, maka yang terjadi akan mengakibatkan error. Di sini kalau dipindah ke bawah kita butuh prototipe. Untuk mendeklarasikan prototipe, di sini ini di-copy saja seperti ini, di-copy, dipaste di atas, terus dikasih titik koma. Jadi cukup seperti ini. Ini boleh dikasih variabel atau dihapus variabelnya, bebas. Atau biar gampang itu ya di-copy saja ini ya, di-copy. Kurung awalnya jangan ikut di-copy ya. Jadi sampai sini saja, sampai kurung tutup, lalu diakhiri dengan titik koma. Untuk menuliskan prototipe fungsi hanya seperti itu. Dituliskan di atas ini. Selanjutnya kita masuk ke tugas pendahuluan, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan fungsi? Ini juga sudah dijelaskan tadi, kita tinggal mereview saja. Yang kedua, tuliskan format penulisan fungsi. Dan ketiga, bagaimana cara memanggil fungsi? Sudah kita pelajari tadi semuanya. Berikut ada contoh soal, tuliskan program yang berisikan fungsi penjumlahan dan lakukan pemanggilan fungsi tersebut. Karena tadi penjumlahan sudah kita coba, kita rubah saja ya di sini ya. Fungsinya menjadi buatlah fungsi pangkat. Jadi pangkat itu bilangan bil kali bil ya. Jadi hanya butuh satu saja nilai yang dikirimkan, terus rumusnya bilangan ini hanya butuh satu saja. Rumusnya ya bil kali bil saja. Jadi ini di contoh soalnya kita ganti seperti itu. Tadi kalau yang ini kan sudah kita coba. Berarti di sini kita coba aja langsung di sini ya. Karena soalnya kita rubah pangkat. Jadi hanya butuh satu saja. Terus di sini ini saya hapus saja biar nggak bingung. Ini juga saya hapus. Buat fungsinya. Karena habis memanggil fungsi pangkat, ada bilangan integer yang dikembalikan. Terus ini hanya satu aja nilai yang diperlukan. Jadi di sini nil kali nil seperti ini aja. Ini integer, kemudian %d hasil. Terus kita butuh prototipe, ini dikopikan saja, ditaruh di atas sini, dikasih titik koma. Hasil sama dengan 16. Bagaimana kalau kita memakai inputan user? Ini saya taruh atas saja ya, variabel hasil.
terus nilai. Ini nilai yang diinputkan user, misalkan di sini printf, masukkan nilai yang akan dipangkatkan. Scanf, %d, koma, dan nilai. Di sini jadi yang dikirimkan adalah variabel nilai yang didapatkan dari inputan user. Masih error di sini, errornya ini ya. Undefined reference to print. Jadi sini printf. Lalu kita run. Ya, masukkan bilangan dia akan dipangkatkan, misalkan 5. Hasilnya adalah 25. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke tugas praktikum. Tugas yang pertama yaitu buatlah fungsi yang menampilkan nama Anda. Tadi sudah ya, kita sudah buat tadi. Kemudian lakukanlah pemanggilan fungsi. Ini ditambah aja, buatlah fungsi yang menampilkan nama dan alamat. Yang kedua, buatlah fungsi pembagian. Fungsi pembagian ini caranya juga hampir sama dengan fungsi penjumlahan tadi, cuma operatornya saja yang berbeda. Kita sudah coba tadi. Untuk nomor 3, ini tadi sudah kita coba, jadi dilewati saja. Langsung ke nomor 4, buatlah fungsi faktorial. Jadi di dalam fungsi itu nanti ada program untuk memfaktorialkan. Demikian pertemuan kali ini. Untuk tugas praktikumnya bisa dikerjakan. Apabila ada kesulitan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.